Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidana Kumara Hafiz, dengan NPM 0211234463 dari kelas 3K Manajemen. Tujuan dan maksud saya di sini untuk memaparkan materi yaitu tentang perdagangan internasional, ekspor dan impor di era globalisasi. Selanjutnya yaitu pengertian. Di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika perdagangan internasional, termasuk dalamnya peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ekspor dan impor. Globalisasi telah menciptakan pasar yang telah terbuka dan terintegrasi, memungkinkan negara-negara yang saling bertukar barang dan jasa dengan lebih mudah dan efisien. Hal ini memberikan peluang besar bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produk unggulan mereka, serta memenuhi kebutuhan domestik melalui impor. Sejak hasil lahir dari putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 di Marrakech, Maroko, yang memfasilitasi pembentukan World Trade Organization atau WTO, sistem perdagangan internasional telah menjadi kebutuhan yang mendunia. Selanjutnya ada ekspor-impor. Ekspor-impor adalah suatu istilah yang sering kita dengar dalam konteks perdagangan internasional. Sederhananya, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan impor adalah sebalikannya, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain untuk dikonsumsi di dalam negeri. Terus mengapa ekspor-impor itu penting? Ekspor-impor itu sangat penting bagi suatu negara. Berkat ekspor dan impor, kita bisa menikmati berbagai macam produk dari seluruh dunia, mulai dari buah-buahan, mobil mewah, hingga teknologi terbaru. Kegiatan ekspor dan impor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika kita mengekspor produk, kita mendapatkan devisa yang digunakan untuk mengembangkan berbagai sektor. Selanjutnya yaitu adalah contoh kegiatan ekspor-impor, yaitu ekspor kopi dari Indonesia ke negara-negara Eropa. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, terutama kopi Robusta dan Arabica. Dalam kegiatan ekspor ini, petani kopi dan eksportir mengolah biji kopi dan mengemas sebelumnya mengirim ke negara tujuannya, seperti Jerman, Italia. Selanjutnya pada proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada produksi, yaitu petani menanam dan memanen biji kopi. Selanjutnya yang kedua ada pengolahan, biji kopi diproses dan dikeringkan. Selanjutnya yang ketiga, pengemasan biji kopi dikemas untuk menjaga kualitasnya. Yang keempat ada pengiriman, biji kopi dikirim melalui jalur laut atau udara ke negara yang dituju. Selanjutnya yang kelima itu ada distribusi. Setelah tiba, biji kopi didistribusikan ke berbagai pengecer atau kedai kopi di negara tersebut. Kegiatan ini tidak hanya mendatangkan pendapatan bagi petani dan eksportir, tetapi juga memperkenalkan barang yang ada di dalam negeri. Dalam kegiatan ekspor-impor ini ada masalah yang harus kita hadapi. Yang pertama itu persaingan pasar yang ketat. Yang kedua, kebijakan politik dan ekonomi internasional. Yang ketiga, perbedaan nilai mata uang. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima yaitu konflik besar pada suatu negara. Selanjutnya yaitu ada solusi. Yang pertama, perusahaan harus tetap berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk untuk bersaing di pasar internasional. Yang kedua yaitu berlakukannya kuota impor. Yang ketiga, meningkatkan tarif atau biaya masuknya barang. Yang keempat ada deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang agar berjalan efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada manfaat ekspor. Yang pertama, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Misalnya pada pakaian batik yang merupakan salah satu produk Indonesia yang dikenali oleh masyarakat dunia.
Dan selanjutnya yang kedua ada menumbuhkan industri dalam negeri, di mana ekspor merupakan suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan memberikan sebuah rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri. Yang ketiga yaitu ada menambah devisa negara. Perdagangan antar negara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barangnya kepada masyarakat luar negeri. Yang keempat ada memperluas lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga memperluas lapangan kerja. Selanjutnya yaitu ada manfaat impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor memungkinkan kita mendapatkan barang yang tidak diproduksi dalam negeri atau jumlahnya yang terbatas, seperti bahan baku industri, teknologi terbaru, dan produk konsumen yang spesifik. Impor barang dari negara dengan standar kualitas tinggi dapat mendorong peningkatan kualitas dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada memperkuat posisi neraca pembayaran. Impor yang berlebihan justru dapat melemahkan posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang sehat dicapai ketika nilai ekspor seimbang atau lebih dari nilai impor. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Impor justru menyebabkan keluarnya